Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi SMA IT Al-Uswah Surabaya. Ekonomi itu mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anakku yang sudah banggakan? Ustazah doakan semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan juga mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana membuat jurnal umum dan analisa transaksi. Maka di tahap selanjutnya, kita akan membuat buku besar. Maka berikut cara mudah posting ke buku besar dan membuat neraca saldo. Terlebih dahulu, kita harus memahami apakah itu buku besar. Buku besar atau General Ledger merupakan salah satu bagian dari siklus akuntansi. Secara teknisnya, buku besar ini adalah buku yang berisi kumpulan data transaksi historis yang termuat di jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, membuat buku besar ini sebenarnya terbilang sederhana. Namun, ini akan menjadi sulit apabila suatu bisnis memiliki volume transaksi bisnis yang tidak sedikit. Buku besar menampilkan riwayat transaksi dan saldo keuangan pada suatu periode akuntansi. Dan pada akhir periode, buku besar dapat berfungsi sebagai sumber data untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Apa saja fungsi buku besar? Yang pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal umum. 2. Sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan, serta dapat mengetahui jumlah atau keadaan akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat di dalam jurnal. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Bagaimana cara membuat buku besar? Khususnya untuk memposting dari jurnal umum ke buku besar. Langkah di dalam siklus akuntansi yang kedua tentunya dari jurnal umum kita memposting ke buku besar. Nah, ketika entry jurnal dan postingan ke buku besar dilakukan secara manual, yaitu dapat ditulis tangan, data dari jurnal, kemudian diposting ke buku besar dalam waktu tertentu. Nah, itu berarti nilai saldo akhir suatu akun hanya diketahui setelah postingan dilakukan secara manual. Namun jangan khawatir, pada saat ini sudah tersedia berbagai software akuntansi, di mana ketika kita memasukkan transaksi di dalam jurnal umum, maka secara real time ya otomatis akan terposting ke buku besar, sehingga transaksi bisnis setiap kalinya akan selalu terupdate. Nah, berikut beberapa bentuk buku besar ya. Ini adalah buku besar yang sering kita temui. Ya, ada yang pertama adalah buku besar bentuk T ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada buku besar bentuk skontro ya di sini. Yang ini ada 2 kolom ya. Kemudian ada bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Saldo tunggalnya di sini hanya ada 1 ya saldonya. Kemudian yang keempat bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Ya di sini saldonya ada debit dan kreditnya. Nah, selanjutnya kita akan praktek membuat buku besar. Sebelumnya, kita harus mengetahui bagaimana cara menyusun list akun dalam buku besar. Walaupun buku besar dapat disusun secara acak, tapi sebaiknya kita dapat mengurutkannya sesuai dengan jenis akunnya. Posting yang pertama, kita dapat memposting akun-akun yang termasuk harta seperti kas, piutang, ya, peralatan dan perlengkapan. Kemudian yang kedua,
kita dapat memposting akun yang termasuk utang, ya. Kemudian yang ketiga, kita dapat memposting akun yang termasuk modal, ya. Dan yang keempat, kita dapat memposting akun yang termasuk pendapatan. Dan yang kelima, kita dapat memposting akun yang termasuk beban-beban. Hal ini dapat memudahkan kita untuk menyusun raca saldo, ya. Nah, di dalam video sebelumnya kita sudah mencoba ya membuat jurnal umum dari Biro Jasa Andi. Ya, Biro Jasa Andi ini ya kita sudah buat jurnalnya. Di sini ada beberapa transaksi ya yang sudah kita masukkan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat buku besar. Maka seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Yang pertama kita harus memposting dulu yaitu akun yang termasuk akun harta ya. Di sini ada kas ya. Kemudian ini ada kas ya. Ada banyak ya, berarti nanti kita akan memasukkan terlebih dahulu untuk akun kas ya, mempostingnya di dalam buku besar. Ini semuanya nanti harus dimasukkan ya. Kemudian untuk akun harta selanjutnya yaitu ada perlengkapan. Nah, ini ya, ada perlengkapan, nanti kita harus memasukkannya juga. Kemudian ada piutang usaha. Nah, di sini ada akun piutang usaha ya. Ini ada mendapat piutang usaha dan membayar piutang usaha. Nah, ini untuk akun hartanya. Selanjutnya kita memposting akun yang termasuk utang ya. Nah, di sini ada apa saja akunnya? Ada utang bank ya. Ada utang usaha. Ada beberapa akun di sini, ada beberapa transaksi ya yang menggunakan akun utang bank. Utang usaha juga ada. Selanjutnya kita akan memposting akun yang termasuk modal dan prive ya. Di sini ada modal Andi, kemudian ada prive ya, ada prive Tuan Andi ya. Kemudian kita akan memasukkan juga akun-akun yang termasuk di dalam pendapatan. Di sini ada pendapatan jasa servis ya. Ada pendapatan jasa servis biasa. Kemudian ada pendapatan jasa servis besar juga ada ya. Nah, ini urutannya tadi ya. Kemudian yang terakhir kita akan memasukkan akun-akun yang termasuk beban. Ya, postingan yang terakhir. Ada beban iklan, beban sewa, ada beban asuransi, beban gaji, ya. Ada beban sewa, beban listrik, ya, dan lain sebagainya. Dan di sini ada beban bunga. Sebaiknya ketika kita memposting ke buku-buku besar, ya, kita urutkan sesuai dengan kode akunnya. Misalnya beban-beban di sini ada banyak ya, maka kita bisa mengurutkan dari beban gaji dulu yang di sini pakai 501 ya. Kemudian 502 yaitu beban sewa. Kemudian 503 ya. Dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir adalah beban bunga di sini ya. Oke. Nah, ini yang posting pertama tadi ya, akun yang termasuk harta, kas seperti kas, piutang, peralatan, perlengkapan dan sebagainya. Nah, di dalam soal ini ada posting akun kas tadi ya, ada banyak ya, ada banyak transaksi di sini kita masukkan semua. Ada transaksi masuk ya, di sini kalau transaksi masuk maka posisinya ada di debit dan transaksi kas keluar ya, itu posisinya ada di kredit. Nah, perlu diperhatikan di sini ya, saldo normal dari kas adalah posisinya di debit ya. Sehingga di sini coba kita perhatikan ketika tanggal 2
kasnya adalah 14.500.000, ketika dikreditkan maka berkurang ya. Nah, di sini dapat kita lihat jumlahnya berkurang ya, dari 14 juta menjadi 13 juta. Apabila didebitkan berarti posisinya bertambah ya, kalau kredit tadi berkurang. Oke. Sehingga di sini ada 13 bertambah 5 juta jadi 18 juta. Dan seterusnya hingga transaksi yang terakhir di tanggal 30 ya di sini. Maka total saldo akhir dari kas adalah 11.260.000 rupiah. Posisinya ada di saldo normalnya yaitu debit. Kemudian ada akun perlengkapan. Ya, maka mempostingnya bagaimana? Di sini hanya ada satu ya, hanya ada satu transaksi yang berkaitan dengan pembelian perlengkapan, dan perlengkapannya di sini posisinya bertambah sehingga ada di debit. Ya, saldo normalnya untuk perlengkapan juga ada di debit. Oke. Selanjutnya yaitu memposting akun piutang usaha. Nah, di piutang usaha ini transaksinya ada dua ya. Ada tanggal 22 Oktober dan tanggal 25 Oktober. Di mana pada transaksi yang pertama ini posisi piutang usahanya bertambah ya, sehingga posisinya ada di debit. Dan kemudian untuk yang berkurang ini posisinya ada di kredit ya. Saldo normal dari piutang usaha adalah di debit ya. Selanjutnya posting yang kedua, akun-akun yang termasuk utang ya. Di sini ada seperti utang bank dan utang usaha. Nah, di sini coba kita lihat ya. Di sini ada posting akun utang usaha, ada dua transaksi di sini ya, tanggal 23 dan 28, di mana ini ya, utang usaha itu saldo normalnya sebenarnya ada di kredit. Tapi di dalam soal terjadi pembayaran utang usaha sehingga posisinya di sini di debit ya. Kondisinya adalah berkurang ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ini, kalau utang usaha ini posisinya ada di debit, sebenarnya ini posisinya minus ya. Ya, berkurang ya. Cuma bisa jadi transaksi pertambahan utang usaha ini terjadi di bulan sebelumnya. Karena kan di dalam soal itu transaksinya bulan tertentu ya. Oke. Selanjutnya kita akan memposting utang bank. Di sini ada dua transaksi ya. Nah, ini ada yang mengambil utang yang dengan mendapatkan ya. Mendapatkan utang berarti bertambah, posisinya ada di kredit. Kemudian membayar utang posisinya di debit sehingga berkurang ya. Utang bank itu sendiri sebenarnya saldo normalnya ada di kredit. Kemudian posting yang ketiga, akun yang termasuk modal dan prive. Yang pertama adalah posting akun modal. Di sini hanya ada satu ya, tanggal 2 Oktober menyetor modal sebesar 14.500.000. Di sini posisinya bertambah ya. Sehingga saldo normal modal ini sudah betul posisinya ada di kredit 14.500.000. Oke. Kemudian untuk akun prive ya, di sini ada satu transaksi ya, di mana bertambah privenya ya karena mengambil ya. Sebenarnya prive ini akan berpengaruh terhadap pengurangan modal, sehingga saldo normalnya berkebalikan dari modal. Kalau modal tadi saldo normalnya ada di kredit, maka prive ini posisinya saldo normalnya ada di debit. Ya, jangan lupa ya, untuk setiap akun-akun tadi harus ditulis kode akunnya ya. Kemudian posting yang keempat yaitu akun yang termasuk pendapatan seperti pendapatan jasa dan sebagainya. Di dalam soal di sini ada pendapatan jasa servis biasa dan besar. Nah, untuk pendapatan jasa servis biasa ya, di sini ada 3 transaksi ya, di mana ada semuanya ini posisinya ada di kredit ya, bertambah semuanya ya, sehingga ini ditambahkan semuanya ya, dari 500 kemudian menjadi 2.500.000, kemudian selanjutnya menjadi 2.900.000 ya. Saldo normal pendapatan jasa sama seperti modal yaitu ada di kredit. Kemudian pendapatan jasa servis besar ini hanya ada satu transaksi ya, di mana bertambah posisinya ada di kredit ya, saldo normalnya sehingga ada di kredit juga sebesar Rp300.000. Posting yang kelima ya, akun-akun yang termasuk beban-beban ya, yang terakhir ya.
seperti beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban sewa, dan beban-beban yang lainnya. Ya, ada banyak ya biasanya ya. Oke. Yang pertama di sini ada beban gaji ya, di dalam soal tersebut ada 2 transaksi di mana membayar gajinya tanggal 12 sama tanggal 28. Maka posisi beban gaji ini bertambah selalu ya karena semuanya ada di debit ya, semuanya ada di debit. Saldo normal beban-beban, semua beban-beban itu pasti ada di debit ya, bertambah ya. Oke. Kemudian beban sewa ya, ini juga ada 2 transaksi ya, di mana semuanya ada di debit ya, semuanya bertambah ya. Oke, kemudian ada beban iklan. Beban iklan hanya ada 1 transaksi ya. Posisinya ada di debit semua, yaitu Rp3.600.000 ya, membayar beban iklan. Kemudian ada beban asuransi, hanya ada 1 transaksi ya, sebesar Rp500.000, posisinya ada di debit ya, saldo normalnya juga di debit. Kemudian beban listrik dan air ada 1 transaksi, yaitu ada di debit ya, Rp500.000 ya, saldonya Rp500.000 juga, posisinya ada di debit. Kemudian yang terakhir ada beban bunga. Di sini pembayaran beban bunga atas utang bank ya. Nah, posisinya ada di debit ya, bertambah ya, sama seperti beban yang lainnya. Saldo normalnya juga ada di debit. Oke. Nah, kalau kita sudah menyusun buku besar ya, dan kita sudah melihat saldonya ya, setiap akunnya, maka selanjutnya di dalam siklus akuntansi kita akan melakukan tahap pengikhtisaran ya. Tahap pengikhtisaran sendiri itu sebenarnya ada beberapa langkah ya. Yang pertama ada neraca saldo, kemudian yang kedua ada jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo disesuaikan, dan yang terakhir adalah kertas kerja. Sebelum akhirnya kita membuat laporan keuangan. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas tahap pengikhtisaran yang pertama saja, yaitu neraca saldo. Karena apa? Karena setelah kita sudah membuat buku besar, sebenarnya kita juga bisa langsung membuat neraca saldonya. Nah, apa itu neraca saldo? Neraca saldo atau trial balance ya, adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akunnya. Jadi tadi ya, sesuai dengan alur postingannya tadi ya, kodenya urut, sebisanya urut ya nomornya. Kemudian neraca saldo ini dapat digunakan sebagai patokan agar tidak melakukan kesalahan. Nah ini ya, saat posting atau pemindah bukuan ke kolom debit dan kredit buku besar. Salah satu caranya adalah dengan menentukan kesamaan antara jumlah kredit dan debit dalam buku besar yang terbukti dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo ini sebenarnya dipersiapkan untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang ada di dalam buku besar. Sehingga neraca saldo ini biasanya berfungsi sebagai dasar menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Apa saja fungsi neraca saldo? Yang pertama adalah fungsi persiapan untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. 2. Fungsi pencatatan ya, di mana di sini pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan data-data pada setiap akun rekening. Nah, kemudian ada fungsi koreksi. Ya, apabila terjadi kesalahan, maka kita dapat melihat ya kesamaan pada hasil akhir pada kolom debit dan kredit. Kalau tidak sama, artinya ada proses posting yang salah ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi monitoring, yaitu untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan ya. Oke, ini adalah neraca saldo ya, yang bisa dibuat dari setelah kita membuat buku besar sebelumnya tadi ya. Ada akun kas di sini, totalnya ada di debit ya, saldo totalnya yaitu 11.250.000. Kemudian piutang usaha 900.000, posisinya ada di debit. Perlengkapan 650.000 ada di debit. Utang usaha ada di debit ya, 500.000. Kemudian
ada utang bank ya. Di sini posisinya ada di kredit ya. Ini utang usaha ya. Posisinya berbeda dengan utang bank ya, karena kita tadi sudah membahas ya bahwa di sini bisa jadi transaksi penambahan utang usahanya terjadi di periode buku sebelumnya. Kemudian modal di sini di kredit ya, Rp14.500.000. Kemudian ada prive di sini ya, Rp150.000. Kemudian ada pendapatan jasa Rp2.900.000 di kredit. Kemudian pendapatan jasa servis besar ya. Kemudian ada beban-beban ya, semua beban-beban dimasukkan di sini ya. Posisinya semuanya ada di debit ya. Oke. Nah, ketika kita mentotal semuanya ya, kita total semuanya dari debit ya, dari sisi debit ya kolomnya, totalnya semuanya adalah Rp22.200.000 ya. Sementara untuk yang di kredit Rp22.200.000. Dengan begitu totalnya sama antara debit dan kredit, sehingga dapat dikatakan posting di buku besar sudah betul. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada usaha yang pasti berhasil, tetapi orang yang mau berusaha dan tidak berhenti berusaha pasti akan berhasil pada akhirnya. Banyak-banyak berlatih agar bisa lebih memahami praktik akuntansi perusahaan jasa. Karena jasa Bapak dan Ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.